ini merupakan pengulangan, tapi saya berusaha memberikan dasar pemikiran mengapa kita harus mengurangi kontak jarak dekat dengan seseorang. Sudah disepakati dan direkomendasikan oleh WHO bahwa penularan melalui kontak dan droplet. Berarti droplet itu batuk, bersin, atau percikan ludah. Percikan ludah itu butir-butir lendir yang dikeluarkan oleh seseorang yang mengandung virus, dan butir-butir itu tidak sanggup melayang di udara lebih dari 2 meter. Itu dasar pemikirannya mengapa menjaga jarak. Dengan demikian, orang yang membawa virus tidak akan menularkan ke orang lain. Untuk itu, nasihat umum adalah hindari kontak jarak dekat dengan orang yang menderita infeksi pernapasan akut, termasuk tenaga kesehatan. Itu dasar pemikirannya. Kemudian, seringlah membersihkan tangan. Tadi telah disampaikan. Cukup dengan sabun dan air mengalir, virus itu akan lepas dari permukaan kulit tangan kita. Sehingga kita bebas dari virus tersebut, kita sendiri tidak dapat tertular, dan kalau kita memegang benda-benda, si benda itu tidak akan tercemari oleh virus dari tangan kita. Kemudian, sebagian besar, lebih dari 90% penderita itu tidak menunjukkan gejala yang berat. Karena itu, bila batuk dan bersin, segera mencari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Saya sampaikan kembali bahwa tadi telah disampaikan oleh Pak Anum, Organisasi Kesehatan Dunia di dalam websitenya telah memberikan modul untuk pencegahan dan pengendalian infeksi untuk COVID-19. Silakan diunduh dan ini saya berupaya untuk menerjemahkan. Slide berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan, alasannya menghindari seseorang 1 dengan 2 meter. 2 meter sebetulnya yang idealnya, karena dengan demikian orang yang muncrat, orang yang batuk, orang yang bersin, si percikan ludahnya tidak akan menjangkau orang lain. Membersihkan tangan adalah upaya melepaskan si virus dari tangan kita, sehingga tidak menularkan ke kita dan tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Orang yang mengalami batuk pilek segera pakai masker medis. Kita sudah lihat bahwa orang Jepang mulai anak-anak balita itu telah dididik dan ternyata bermanfaat sampai sekarang. Begitu batuk pilek mengenakan masker medis. Berikutnya. Mengapa WHO tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan perjalanan? Karena sekarang kita tidak tahu apakah seseorang itu membawa virus atau tidak. Namun tadi Pak Ketua BNPB telah mengemukakan bahwa ada masyarakat yang memang harus pulang. Untuk itu, saya menyambung dengan pembicara Pak Askobat, Prof. Askobat dan lain, Pak Anung dan lain sebagainya. Tugas puskesmaslah untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat tersebut. Saya lihat di media bahwa bus dihentikan ketika di perbatasan kota, kemudian diukur suhunya. Kalau mungkin seperti kita di lapangan terbang, seperti kita di bandara, setiap masyarakat yang mudik diberikan lembar kuning atau lembar keterangan atau lembar informasi bahwa bila menunjukkan gejala-gejala tersebut, harus menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan bila datang dari ibu kota, mohon masyarakat tersebut menahan diri untuk tinggal di rumah selama 2 minggu. Dalam 2 minggu tersebut, masyarakat yang mudik tersebut, apabila tidak menunjukkan gejala, berarti dia sembuh atau memang tidak ada virus di dalam tubuhnya. Namun jangan keluar, karena kalau keluar dia berisiko untuk terkena virus yang ada di kampung dia. Untuk itu tetap jaga, jangan sampai keluar rumah selama 2 minggu setelah sampai di kampung. Jadi risiko yang tertular kalau misalnya beliau membawa virus adalah
serumah. Dan kita tahu dari angka-angka dari kepustakaan, negara-negara yang baik yang masih mengalami dan yang telah berhasil mengatasi, penyakit ini sebagian besar sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Dengan demikian, masyarakat yang mudik sampai ke rumah, bertahan 2 minggu, kamar tersendiri, dan upayakan yang di rumah pun jangan keluar. Setelah 2 minggu pun upayakan belum keluar sebelum ada perintah dari masyarakat, sehingga virus itu tidak ditularkan lagi ke masyarakat yang lain. Karena virus itu bergerak kalau ada tubuh manusia. Virus itu hidup di dalam tubuh manusia. Virus itu hidup di dalam sel tubuh manusia. Kalau tidak ada tubuh manusia, virus itu tidak bisa hidup. Kalau tidak ada sel tubuh manusia, virus itu tidak dapat ditularkan. Demikian istilah yang mudah barangkali, mudah-mudahan bisa difahami oleh awam, self isolation, distancing, pembatasan wilayah dan lain sebagainya, karantina wilayah. Berikutnya, jadi dari WHO menggarisbawahi strategi PPI apa yang dianjurkan. Berikutnya, nomor 1, kewaspadaan standar. Semua pasien harus diperlakukan dengan kewaspadaan standar. Yang kedua, adanya triase. Ini adalah salah satu untuk deteksi dini. Namun saya titipkan juga ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, bahwa rumah sakit harus dengan cermat melakukan triase tersebut, sehingga orang yang batuk pilek tapi tidak mengandung virus malah tercampur dengan orang-orang yang batuk pilek mengandung virus tersebut. Triase itu memang baik, namun harus dilakukan dengan seksama, dokternya dan tenaga kesehatan harus dilatih dengan seksama, sehingga benar-benar triase itu berhasil memilah batuk pilek curiga COVID dengan batuk pilek non-COVID. Sehingga jangan sampai terjadi yang tidak mengandung COVID karena dirawat, kemudian memerlukan waktu perawatan yang lama dan menunggu hasil laboratorium yang lama, seperti tadi dikemukakan, sehingga turnover dari pasien menjadi panjang, sehingga pasien yang benar memerlukan, pasien benar yang COVID tertahan karena pasien yang non-COVID di rumah sakit karena seleksi di triase yang kurang cermat. Saya titip hal tersebut untuk dipelajari, untuk dievaluasi. Mohon para kepala dinas kesehatan menghimbau para direktur rumah sakit untuk tiap minggu mengevaluasi keadaan triase bagaimana, sehingga kita lebih ke depan pelayanan kita lebih baik terhadap masyarakat. Kemudian langkah-langkah pencegahan tambahan nanti akan disampaikan, kemudian administrasi, dan akhirnya pengendalian lingkungan. Berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kewaspadaan standar ada beberapa, yang ini dari WHO hanya 8, sebetulnya ada 11. Saya mau menggarisbawahi yang 3, APD. Alat pelindung diri yang dihebohkan, terbatas. Saya melihat juga kita ada pemborosan. Seperti kita ilustrasikan, sebetulnya pada apa maksud dari memakai masker itu? Memakai masker adalah apabila kita berhadapan dengan seseorang yang batuk pilek, kita memakai masker. Apabila yang bersangkutan sudah memakai masker, sebetulnya risiko daripada kita tertular sudah menurun. Demikian pula kalau kita memakai masker dan si penderita itu batuk pilek, risiko kita juga menurunkan. Sehingga apa yang prinsip oleh PP itu sebetulnya menurunkan risiko transmisi infeksi. Yang mana transmisi infeksinya melalui kontak dan droplet atau percikan ludah. Sehingga rekomendasi dari WHO pun, baik penderita yang non-COVID atau COVID cukup menggunakan masker medis atau masker bedah. Berikutnya, tadi telah disinggung bahwa kita ini pencegahan penularan infeksi bertujuan untuk memutus rantai penularan infeksi. Yang paling atas itu agen infeksi, virus COVID. Reservoirnya apa? Tubuh manusia. Tempat keluarnya apa? Ludah, batuk, pilek, ngepas. Cara penularannya batuk dan pilek.
Untuk itu tempat masuknya kita halangi dengan masker, dengan kalau kita melakukan tindakan alat-alat pelindung diri yang lain. Berikutnya. Ini adalah contoh alat pelindung diri ya, ada masker, ada N95, ada penutup wajah, ada kacamata, ada penutup kepala, ada sarung tangan, ada apron atau celemek, ada jubah. Berikutnya. Jadi kalau kita menggunakan alat pelindung diri, nilai dulu risiko apa yang akan kita hadapi. Kalau misalnya risiko itu memang akan menimbulkan aerosol atau tumpahan yang banyak dan intens, maka baru kita memakai APD yang lengkap. Kalau kita akan melakukan tindakan dan akan memuncratkan darah, kita akan mengisap lendir dan lendirnya mungkin dibatukan oleh si penderita. Kemudian si penderita itu masih sering muntah sehingga kita terrisiko untuk dapat percikan atau ada luka, baru kita menggunakan APD lengkap. Dan ini berbeda untuk setiap pasien. Berikutnya. Jadi tadi setelah saya sampaikan lagi, berikutnya, lakukan triase sehingga kita bisa mengendalikan penderita mana yang COVID, mana yang curiga, mana yang tidak. Jangan sampai batuk pilek oleh sebab yang lain digabung dan dirawat, disatukan dengan yang suspek COVID. Itu sangat merugikan si penderitanya dan juga memboroskan APD yang dipakai. Jadi masukkan pasien ke area khusus tuh area yang curiga dan area yang tidak. Dan pemindahan dan pemulangan harus dilakukan juga secara aman. Bahwa selama perjalanan tentunya si pasien harus memakai masker. Petugas kalau memakai APD, APD-nya juga harus dibuka kalau waktu memindahkan pasien. Berikutnya, slide berikutnya. Langkah-langkah pencegahan tambahan berikutnya. Jadi tadi disampaikan bahwa dapat terjadi penularan secara kontak langsung. Kontak langsungnya kemana? Ke meja, ke pegangan pintu dan lain sebagainya. Untuk itu lap. Di labnya cukup dengan deterjen atau alkohol 70%. Tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang macam-macam. Dengan di lab saja virusnya telah lepas dari permukaan dan mati. Droplet itu percikan, muncrat. Itu cukup dilindungi dengan masker medis, masker bedah. Berikutnya. Kalau kontak tidak langsung berarti ada perpindahan tapi melalui udara. Nah, udara itu hanya terjadi kalau kontak erat, kontak dekat, dan percikannya banyak. Tindakan-tindakan medis. Sehingga baru digunakan N95. Pada yang lainnya tidak. Kendaraan, mobil jenazah setelah selesai cukup dibersihkan dengan desinfektan permukaan. Dengan lap, dengan alkohol 70% atau deterjen, sudah cukup. Faktor jangan lupa, sekarang sedang terjadi outbreak dengue. Pasien dengue itu setiap hari. Tolong Ibu Widiawati juga saya ingatkan bahwa pasien dengue itu masih ada setiap hari di Jakarta. Saya yakin di provinsi-provinsi lain se-Indonesia juga dengue sedang outbreak. Waspada terhadap dengue. Saya khawatir pasien dengue tidak mendapat tempat di rumah sakit karena saya khawatir dipakai tempat tidurnya oleh penderita batuk pilek atau demam, bukan penderita COVID. Sehingga ini juga meningkatkan risiko untuk berakibat fatal pada penderita dengue. Sehingga yang saya anjurkan justru adalah pembersihan lingkungan, pembersihan jantik itu jangan sampai kendor, Ibu Widiawati, khususnya di Jakarta, karena keluarga terdekat saya pun sudah terkena dengue, meskipun di daerah pemukiman di Jakarta Selatan, tapi tetap risiko ini tetap mengancam.
Jangan sampai kita terlena oleh COVID ini. Berikutnya. Untuk mencegah percikan, kabar seharusnya tunggal. Ya, dengan jarak tadi, idealnya itu 6 kaki. 6 kaki itu 1,8. Jadi jarak antar tempat tidur 1,8, kalau kita berhadapan dengan pasien 1,8. Kemudian cukup dengan masker medis. Tapi karena ada bisa percikan, kita pakai kacamata atau pelindung wajah, dan cukup menggunakan jubah sebetulnya. Karena maksudnya hanya supaya kalau ada percikan, tertahan oleh jubah. Tentunya jubahnya harus dari polyester sehingga tidak tembus. Dan pasien tetap harus tinggal di kamar. Berikutnya, kalau pindah, pasien harus memakai masker dan rute pemindahan di tiap rumah sakit harus sudah ditentukan agar tidak memapar kepada staf dan pasien lain. Berikutnya, ini cara memakai APD, cara melepaskan APD. Ini juga ada urutan-urutannya sehingga tidak mencemari si pemakai dan tidak mencemari juga lingkungan. Oleh karena itu harus dilakukan pelatihan, harus dilakukan workshop di rumah sakit tersebut. Berikutnya, dan jangan lupa setelah lepas itu limbahnya pun harus dibuang dengan seksama sesuai dengan aturan. Jangan lupa kemudian setelah sampai di tempat penampungan akhir pun perhatikan, jangan sampai masker digunakan ulang lagi, digunakan oleh pengumpul. Saya khawatir gaun pun demikian, saya khawatir overall pun demikian. Jadi mohon diwaspadai, jangan cukup puas setelah dimasukkan ke kantong kuning, jangan lupa tempat pengumpulan akhir pastikan bahwa tidak diambil atau dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk didaur ulang. Berikutnya, ya, pada keadaan kita harus melakukan tindakan yang menyebabkan indikasi aerosol, baru kita gunakan N95. Kalau tidak punya ruangan isolasi negatif, bagaimana? Tidak apa-apa, tetap saja dirawat untuk rumah sakit di daerah, ruangan tunggal dengan ventilasi yang memadai, yaitu ventilasi alami dengan aliran udara setidaknya 160 liter per detik per pasien. Sehingga dengan demikian, si pasien bisa dirawat di rumah sakit kita, namun udara keluarnya harus diarahkan ke ruangan yang tidak ada pasien atau ruangan tidak ada pengunjung. Dan tentunya kita harus memakai N95. Berikutnya, ya, jangan lupa kalau pakai N95 harus dites. Tes fit. Apakah dia memang kerapatannya positif, kita hembuskan napas. Kalau pemeriksaan kedapatan kita tarik napas. Kalau dia tidak bocor, dia akan menempel. Berikutnya, tadi saya telah sampaikan, sebagian besar penderita tidak memerlukan pengobatan, jadi dapat di rumah. Berikutnya, jadi saya ingat waktu saya di puskesmas itu, ada public health nurse. Saya nggak tahu waktu itu saya puskesmas tahun 81. Kemudian ada public health nurse, ada perawat yang mengunjungi rumah, dan kemudian melakukan komunikasi dan melaporkan ke kepala puskesmas. Saya pikir sekarang saatnya untuk mengaktifkan lagi atau menguapkan lagi, memantapkan lagi peranan puskesmas sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dini kasus-kasus COVID di masyarakat. Karena saya yakin mereka strukturnya sudah mapan dan akarnya sampai ke masyarakat. Saya ingat saya bekerja ringan di puskesmas karena mempunyai kader kesehatan yang tangguh dan mempunyai staf puskesmas yang juga motivasi tinggi, berdedikasi tinggi, tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah. Saya kira mereka mampu untuk melakukan perawatan kesehatan untuk kunjungan rumah. Berikutnya, cukup dengan masker dan kebersihan tangan. Kemudian edukasi kepada keluarga untuk
tinggal di rumah paling tidak selama 2 minggu dan sampai pemerintah mengizinkan masyarakat untuk turut keluar. Kemudian beritahu gejala-gejala tanda bahaya seperti dalam MTBS, bila sesak, bila jumlah napasnya bertambah, bila penurunan kesadaran, bila tidak mau makan dan minum, langsung dibawa ke rumah sakit. Saya kira mungkin dalam masa komunikasi ini membuat WhatsApp grup di tiap RT, WhatsApp grup COVID, kemudian membuat WhatsApp grup di RW, COVID, kemudian WhatsApp grup antara kepala kelurahan dengan para RW. Saya kira ini komunikasi harusnya mudah. Kalau kita semua bergerak, saya yakin semua menunggu di komando. Saya ingin Pak Kepala Dinas Kesehatan, bersama para camat, bersama Kepala Puskesmas, bersama para kader untuk bergerak. Sehingga kita bisa melihat keadaan kesehatan di tingkat akar rumput. Saya ingat pada zaman saya di Puskesmas itu tamu lapor dalam 24 jam. Saya pikir itu cukup bermanfaat pada saat seperti ini. Lapor dalam 24 jam, dicatat, diberikan edukasi, lihat sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu si yang bersangkutan pendatang baru itu tidak sakit, artinya dia memang sehat atau dia tidak menunjukkan gejala. Dan kita yakin dia tidak menularkan ke tetangganya. Sehingga suatu saat virus itu tidak ada lagi tempat untuk menyebarkan. Tidak ada lagi tubuh manusia yang dia masuki karena dia sudah dinetralisir oleh masing-masing. Berikutnya. Yang di rumah pun demikian. Usahakan tadi jaraknya 1,8 meter supaya kalau si pasien batuk, si pasien muntah atau si pasien bersin, maka percikan ludahnya tidak mengenai anggota keluarga yang lain. Kemudian gunakan masker biasa kepada keluarga pasien bila mau merawat. Tentunya dipisahkan antara yang usia lanjut dengan muda dan anak-anak. Berikutnya, saya kira tadi Pak Anung telah menyampaikan bahwa laman coronavirus utama WHO itu banyak, sumber kepustakaan banyak, sumber tata laksana banyak, protokol lengkap, pertanyaan dan jawaban ada, tolong diunduh karena itu sangat mudah dan sangat bermanfaat. Jadi saya sampaikan, selamat bekerja, bersatu kita bisa. Terima kasih. Slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.